Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Budi Cahyono. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana dua teknologi luar biasa, yaitu NLP dan generatif AI, menjadi game change di dunia machine learning. Sedikit tentang saya, eh, saya adalah seorang freelance, teman-teman, yaitu seorang freelance AI engineer dan front-end developer. Dan saya juga merupakan lulusan dari Universitas Lampung. Nah, agenda hari ini kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama itu tentang apa itu NLP dan bagaimana mesin memahami bahasa manusia. Selanjutnya, berbagai algoritma yang membantu NLP bekerja dan juga kemampuan luar biasa dari generatif AI. Dan yang terakhir, bagaimana sih kita bisa mengoptimalkan teknologi ini. Dimulai dari permasalahan yang ada di gambar ini. Apa sih pendapat teman-teman tentang gambar ini? Apakah ini adalah sebuah gambar manusia yang berinteraksi dengan komputer atau apa? Nah, nanti coba teman-teman jawab di akhir ya. Kita akan mulai topik pembicaraan kita hari ini dengan eh, mari kita berbicara dengan komputer dalam natural language. Nah, natural language processing. Jadi, natural language processing atau NLP adalah cabang dari artificial intelligence atau AI yang memberikan mesin itu kemampuan untuk membaca, memproses, dan mengambil makna dari bahasa manusia, teman-teman. Nah, jadi apa aja sih contoh dari aplikasi NLP? Jadi sebenarnya NLP itu udah kita gunain di keseharian kita, teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman itu gunain eh, Google Translate, berarti itu teman-teman itu langsung menggunakan teknologi NLP. Jadi saat kita berbicara dengan Google, Google Assistant seperti Oke Google, terus kita menuliskan sebuah email dan muncul autosuggest bahkan saat translate bahasa asing. Nah, itu adalah pengaplikasian dari NLP ini, teman-teman. Nah, gimana sih cara komputer itu bisa berbicara dengan manusia, talk to talk. Nah, jadi sebenarnya komputer itu tidak bisa memahami manusia secara langsung, teman-teman. Jadi kalau misal saya berbicara A, komputer itu tidak bisa mendengarkan dengan saya A, gitu. Jadi komputer itu bakal mengubah kalimat, suara atau apapun itu menjadi sebuah digital angka. Jadi komputer itu berbasis angka. Dia itu cuma bisa mengolah angka. Dia tidak bisa mengolah suara, mengolah teks, dan yang lainnya. Jadi, bukan berarti tidak bisa mengolah, tapi seluruh input tadi itu diubah menjadi sebuah angka. Gitu, gitu teman-teman. Jadi, sebagai contohnya itu di sini ada kalimat I love cat. Jadi, kata I, kata love, kata my, dan kata cat itu akan diubah menjadi sebuah angka. Nah, proses itu dinamakan tokenisasi. Jadi kata A itu diubah jadi satu, love diubah jadi dua. Jadi ketika digabung akan menjadi I love my cat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi selanjutnya berbagai jenis algoritma dari NLP. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, NLP itu dibangun oleh dasar jaringan saraf tiruan atau artificial neural network. Jadi ANN itu meniru cara kerja otak manusia, teman-teman. Seperti dia itu menerima input, mengolahnya atau memproses, lalu menghasilkan output. Jadi itu adalah dasar dari NLP. Tapi ANN itu punya keterbatasan. Dia itu nggak paham urutan kata. Jadi contohnya itu saya makan nasi dengan nasi makan saya. Itu dianggap sama ANN ini. Padahal beda makna kan. Nah, solusinya apa? Solusinya itu RNN. RNN itu adalah salah satu algoritma yang dibuat untuk menangani masalah tadi. Jadi RNN itu bisa memproses teks berdasarkan urutan. Satu kata demi satu kata sambil mencoba mengingat apa yang sudah dibaca. Tapi RNN itu masih punya kelemahan lagi, teman-teman. Jadi sayangnya RNN itu gampang lupa kalau kalimatnya panjang. Eh, Misal ngomong, kalau misal I love market itu kan kalimatnya cuman eh, dikit kan, cuman pendek. Nah, gimana kalau misal kalimatnya panjang gitu. Nah, Aaron itu masih belum bisa menangani. Nah, selanjutnya ada namanya algoritma LSTM atau Long Short Term Memory. Jadi
LSTM itu adalah versi dari RNN yang punya memori jangka panjang. Bayangkan LSTM itu adalah orang yang bawa catatan kecil kemana-mana. Jadi saat kita ngobrol, itu tuh LSTM itu mencatat poin-poin penting. Nah, itu kelebihan dari LSTM. Nah, kalau misal ngobrolnya itu panjang, gimana Kak? Kalau misal ngobrolnya panjang, ada lagi namanya algoritma yang lebih bagus, yang lebih power dari LSTM. Namanya adalah GRU atau Get Recurrent Unit. Jadi ini adalah salah satu jenis dari RNN yang dikembangkan untuk memodelkan data urutan dengan cara lebih efisien dibanding model sebelumnya seperti unit LSTM. Dan GRU ini punya dua jenis gerbang utama, yaitu ada gerbang reset gate dan update gate. Jadi dari ketiga algoritma itu mana sih yang paling bagus? Nah, jadi intinya RNN itu cocok untuk data urutan pendek. Nah, kalau LSTM itu untuk kalimat panjang. Nah, kalau untuk GRU itu kalau butuh performanya cepat. Kalau misal kita tetap dipaksa pakai LSTM, apakah bisa? Bisa. Tapi kan itu bakal memperlambat ya. Kalau misal kita ngobrolnya panjang, kita harus nyatet gitu. Nah, kalau GRU itu dia punya kompatibel lebih bagus. Jadi, kalau kita butuh performanya lebih cepat, kita perlunya pakai GRU. Nah, jadi teknologi inilah yang digunakan di NLP modern, teman-teman. Termasuk untuk menerjemahkan bahasa, mengenali suara, hingga membuat chatbot. Nah, untuk mengikuti perkembangan NLP, jadi NLP itu udah berkembang kayak gimana aja sih? Nah, NLP itu, kalau NLP itu fokus pada pemahaman bahasa seperti tadi, ada namanya generatif AI. Jadi generatif AI itu melangkah lebih jauh, menciptakan konten baru, teman-teman. Jadi mulai dari teks, gambar, suara, musik, bahkan video. Generatif AI itu mampu menciptakan konten baru. Contohnya, contohnya itu adalah ChatGPT, DALL-E, Sora, dan OpenAI. Nah, kita ambil satu contoh ChatGPT. Pasti teman-teman pernah ngebuat waktu tren Ghibli, kita buat prompt yang disuruh ubah foto kita menjadi karakteristik desain Ghibli. Nah, itu adalah generatif AI. Jadi, generatif generatif AI itu benar-benar overpower untuk menghasilkan konten baru. Nah, ini adalah analogi sederhana dari generatif AI dan discriminative model. Jadi contohnya itu discriminative model itu dia harus ada input yang dia itu menghasilkan output yang mungkin hampir sama. Dia itu mengklasifikasikan contohnya. Nah, kalau generatif AI itu kita tinggal tulis prompt nanti keluarnya adalah output baru. Nah, dari ke-overpoweran generatif AI, pasti setiap teknologi itu punya dua sisi, yaitu kelebihan dan kelemahannya. Nah, mari kita bahas kelebihan terlebih dahulu dari model generatif AI. Di antaranya adalah ada time efisien, personalization, kreatif potensial, versatility, dan innovation. Dan di sisi eh, tantangannya atau kurangnya itu ada copyright rights, inakurasi, high computation cost, ethical concerns, dan data driven. Nah, kita ambil satu contoh aja untuk di bagian kelebihan di time efisien. Jadi AI itu bisa menulis artikel, membuat gambar, bahkan merancang kode hanya dalam hitungan detik. Ini tuh bener-bener ngebantu kita banget kan. Kayak kalau misal kita codingan kita error, kita suruh minta bantuan dari ChatGPT. Dia dalam hitungan detik aja bisa memperbaiki codingan kita yang error. Tapi apa sih sisi tantangannya? Jadi tantangannya itu kita ambil satu juga copyright rights. Jadi karena AI itu dilatih menggunakan data yang ada dari internet, jadi kadang-kadang itu hasilnya jiplak, teman-teman. Yaitu hasilnya bisa mirip karya orang lain. Nah, ini adalah salah satu sisi dari generatif AI yang masih ada sampai sekarang. Nah, selanjutnya segala hal tentang generatif AI. Di balik generatif AI, ada model raksasa yang menjalankannya, yaitu bernama Large Language Model atau LLM. Jadi LLM itu dilatih dari miliaran data teks, data dari internet, data dari buku, data dari artikel, dan belajar pola bahasa dari sana. Maka nggak heran kalau misal LLM itu bisa bikin puisi, artikel, kode program, bahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia. Kalau misal kita nanya siapa presiden Amerika, pasti LLM itu bisa menjawab karena dia mengambil data dari internet. Joe Biden atau Elon Musk. Bukan Elon Musk.
Elon Musk itu siapa? Kalian tahu kan Elon Musk? Nah, selanjutnya, gimana sih cara kerja dari LLM itu? LLM itu dilatih menggunakan kombinasi berbagai teknik dengan deep learning dan dataset berukuran besar sebagai komponen utamanya. Dan yang paling penting, data itu harus krusial. LLM itu sangat rakus data dan membutuhkan sejumlah data besar untuk pelatihan yang efektif. Nah, kan tadi udah dikasih tahu tuh kalau LLM itu dilatih menggunakan data besar. Nah, memungkinkan nggak kalau misal kita itu membuat LLM menggunakan data kita sendiri? Mari kita cari tahu. Jawabannya adalah hampir tidak mungkin untuk membuat model dari nol. Nah, oleh karena itu kita bisa memanfaatkan yang namanya pre-train model. Jadi pre-train model itu adalah sebuah model yang dia itu yang sudah pernah dilatih menggunakan data besar. Jadi ketika kita ingin sebuah model itu mengetahui informasi spesifik dari dataset yang kita ingin berikan, maka kita bisa melakukan dari informasi yang kita inginkan, kita bisa melakukan tiga cara pendekatan. Apa aja? Nah, yang pertama itu ada yang namanya prompt engineer. Nah, pasti teman-teman nggak asing dengan istilah prompt engineer. Jadi, prompt engineer adalah proses merancang dan menyempurnakan masukan atau prompt untuk mengarahkan LLM dalam menghasilkan keluaran yang sesuai dan efektif. Jadi intinya ini adalah seni untuk berkomunikasi dengan AI untuk menghasilkan hasil terbaik. Contohnya, ketika teman-teman menggunakan ChatGPT, kita minta GPT itu, misal kita tulis promptnya, buatkan saya artikel. Dengan buatkan saya artikel dengan topik kebudayaan dengan maksimal kata 1000 dan referensi dari Scopus gitu. Pasti hasilnya prompt kedua itu jauh amat lebih baik karena AI itu lebih spesifik menerima inputnya. Jadi dia akan menghasilkan generatifnya itu dia bakal mencari dan menghasilkan konten baru dari prompt yang kita masukkan. Itu adalah salah satu dari cara untuk mengoptimalkan LLM. Udah, dua sisanya itu ada RAG atau Retrieval Augmented Generation. Nah, jadi RAG itu adalah pendekatan dalam AI di mana sebuah model itu mengambil informasi yang relevan dari database atau dokumen untuk meningkatkan dan menghasilkan respon yang lebih akurat serta kontekstual. Jadi RAG itu merupakan teknik yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan LLM, teman-teman. Dengan menggabungkan kekuatan generatif mereka dengan kemampuan untuk mengakses dan memproses informasi eksternal. Nah, yang paling terakhir ada namanya fine tuning. Nah, fine tuning ini adalah salah satu cara yang paling bagus untuk membuat model LLM itu menghasilkan konten baru yang lebih generatif. Jadi, eh, fine tuning itu adalah melatih ulang LLM agar lebih spesifik pada tugas tertentu. Jadi, LLM itu kan sebuah model. Nah, ketika kita ingin menghasilkan informasi terbaru dari model tersebut, kita tuh harus yang pertama, kita masukkan prompt engineer yang bagus. Kalau misal nggak bagus, kita lanjut yang kedua RAG. Nah, kalau misal RAG pun nggak bisa, jadi ada satu opsi yang bisa kita lakukan adalah fine tuning. Jadi fine tuning itu kita memanfaatkan model pretend, model yang udah punya kemampuan bagus, kita tambahkan dengan dataset spesifik kita. Misal analogikan LLM sebuah model itu adalah sebuah mahasiswa jenius. Tapi kita bisa latih dia jadi dokter, jadi pengacara, jadi guru, atau jadi apapun tergantung kita beri dia data apa. Gitu teman-teman. Nah misal dia kan mahasiswa jenius. Model itu udah jenius. Misal kita tambahkan dia tentang data-data tentang dokter. Pasti dia tentang dokternya lebih jago. Nah itu adalah proses fine tuning. Nah ini adalah proses fine tuningnya. Jadi NLP dan generatif adalah dua kekuatan besar. NLP itu membuat mesin bisa memahami bahasa, dan generatif AI membuat mesin bisa menciptakan sesuatu yang baru. Dan dengan teknik seperti prompt engineering, RAG, dan fine tuning, kita itu bisa arahkan AI untuk membantu kita di bidang apapun. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga setelah sesi ini teman-teman jadi lebih paham betapa hebatnya teknologi yang sedang kita gunakan saat ini. Kalau misal teman-teman ada pertanyaan bisa langsung
hubungi kontak saya, ada emailnya, atau komentar aja nanti saya balas di link di form komentar. Saya Beri Cahyono, sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.